Haleluya. Baik, saat yang berbahagia ini ada banyak kesaksian yang akan kita dengar, dan saya percaya kesaksian ini pasti akan memberkati setiap kita. Ada sahabat saya yang dari muda kita melayani bersama-sama, sekarang dia punya album perdana dan dia mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat album perdananya ini. Dan saya percaya pujian ini pasti akan memberkati kita. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, Dewi Wijaya. Selamat Tuhan, selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara percaya penuh berkat, sukacita, dan kebaikan-kebaikan Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kita yang percaya kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Satu buah lagu pujian bagi Tuhan. Kita menghitung berkat Tuhan. Kita percaya, niscaya kita kagum akan hasilnya. Amin. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Mari kita hitung. Kau percaya kamu boleh kasih.
melayani Mas sepanjang hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hitung, kita bilang rasanya nggak bisa. Karena terlalu ajaib, terlalu baik, terlalu dahsyat Tuhan yang kita sembah. Malam hari ini adalah malam pertama saya kembali bisa melayani Tuhan setelah hampir 1 bulan saya istirahat, tidak melayani di gereja di GBI Glow. Tepatnya 1 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya mengalami satu sakit, satu penyakit yang saya sendiri nggak pernah menyangka ini terjadi dalam hidup saya. Tanggal 20 Februari tepatnya, saya mengalami sakit kepala yang cukup hebat. Dari bagian atas kepala saya sebelah kanan sampai leher. Itu saya alami dari hari Jumat malam hingga pagi hari. Jadi saya tidak bisa istirahat. Saya bawa tidur tapi makin sakit. Karena besok paginya saya harus latihan ke daerah Karawaci. Rumah saya di daerah Bekasi, Bapak Ibu Saudara. Saya harus ke Karawaci menempuh jalan yang cukup jauh. Jadi saat itu saya bilang sama suami saya, besok pagi saya bareng kamu jam 5 pagi karena kita latihan jam 8. Saya ikut dia doa pagi dulu di Tamres. Kemudian dia bisa antar saya karena saya sakit kepala saat itu. Terus suami saya bangunin saya jam 5, saya nggak sanggup Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya bilang saya nyusul. Nanti saya naik kereta aja, kamu tunggu di Tamres, saya katakan. Akhirnya jam 7 saya baru bangun, anak-anak saya bangun. Saya seorang ibu 3 anak Bapak Ibu Saudara ya. Anak saya yang pertama main drum di sebelah sana. Gitu. Anak saya yang pertama 10 tahun, yang kedua 8 tahun, yang ketiga masih 2 tahun. Jadi saat itu 3-3-nya bangun, jadi mau saya bawa. Kita naik kereta itu, kita masih foto-foto di kereta walaupun kepala saya sakit, itu saya masih tersenyum. Saya ingat sekali saya kirim sama suami saya, ini kami akhirnya anak-anak ikut, saya bilang gitu. Oh ya udah, tapi saya kayaknya nggak bisa ikut antar kamu ke Karawaci karena saya harus kata suami saya nggak bisa ikut karena dia harus pelayanan kembali, ada pernikahan di Tamres. Akhirnya singkat cerita saya harus menyetir sendiri kendaraan dari Tamres ke Karawaci dengan kondisi kepala saya masih sakit. Saya paksakan saat itu. Tiba-tiba sampai di Karawaci saya minum sudah penceceran Bapak Ibu Saudara. Mungkin waktu itu saya latihan sama Bung John yang tadi worship leader, saya latihan sama beliau. Saya minum sudah tetes Bapak Ibu Saudara. Sampai sana saya jam 9, sampai jam 10 kami latihan. Pulang dari Karawaci, saya masih nyetir sendiri lagi ke Tamres. Dan sampai di Tamres saya minum lagi pakai botol. Dan itu sudah semakin banyak keluar airnya. Saya masih belum sadar saya mengalami apa saat itu. Tapi saya merasakan bahwa kepala saya nggak sembuh-sembuh. Terus mata saya agak nggak enak saat itu. Akhirnya sebelum kami pulang, kira-kira sore jam 3, jam 4 sore, saya bilang sama suami saya ke Century dulu, saya bilang saya mau periksa, saya mau beli obat sakit kepala, saya bilang. Sampai di Century saya tanya obatnya nggak ada, tapi mbaknya menawarkan untuk cek aja Bu, cek kolesterol, siapa tahu ibu sakit gitu ya. Akhirnya saya cek darah, ambil darah, cek kolesterol, cek gula darah, sama cek asam urat saat itu. Penyakitnya aneh-aneh ya Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya saya cek dan ternyata semuanya bagus, semua hasilnya bagus dan negatif, tidak ada sakit-sakit seperti itu. Kami pulang dengan kondisi saya sudah nggak tahan, saya tidur di mobil, anak-anak juga sudah lelah. Sampai di rumah saya makan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya makan, saya coba bawa makanan itu pakai sendok, saya coba dorong ke kanan, dia nggak mau, akhirnya larinya ke kiri lagi. Saya dorong ke kanan, dia nggak mau lagi, ke kiri lagi. Saya mulai merasakan ada apa gitu ya. Singkat cerita, setelah saya makan saya mau tidur, saya cuci muka dulu dan saya kumur-kumur. Disitulah saya merasakan keanehan sama wajah saya. Ketika saya kumur-kumur, saya nggak bisa keluarin air kumur-kumurnya Bapak Ibu. Saya keluarin harus pakai bagian sebelah kanan. Singkat cerita saya istirahat, saya bilang Tuhan saya mau istirahat, saya percaya Tuhan yang jaga saya, Tuhan sembuhkan saya. Saya tidur, bangun tidur setengah 7. Saat itu tukang urut datang ke rumah, mungkin saya pegal, saya mau diurut aja. Tapi ketika saya diurut, saya coba searching, saya pegang handphone, saya coba Google, saya bilang bagian wajah saya sebelah kanan terasa kebas, saya bilang gitu. Saya search di Google dan semua keluarnya tentang Bell palsy. Ya, penyakit itulah yang saya alami 1 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara. Saat itu saya panik, waduh ini kata-katanya luar biasa mengerikan gitu ya. Dikatakan kelumpuhan wajah, dikatakan stroke wajah, stroke muka gitu. Saya begini terus tangan saya bilang aduh Tuhan tangan saya nggak apa-apa, puji Tuhan ini hanya sebagai saya tepok-tepok, duh bibir saya udah nggak bisa miring nih, saya bilang gitu. Akhirnya saya ngaca lewat telepon, saya ngaca. Kayaknya bibir saya sih masih normal kalau saya diam, tapi kalau saya senyum udah mulai miring.
waduh nggak beres nih. Saya mulai, saat itu jujur saya katakan saya rasa takut ada, rasa khawatir ada, karena saya memikirkan langsung ke anak-anak saya, bagaimana kalau saya harus di rumah sakit berbulan-bulan, berhari-hari gitu ya, bagaimana dengan anak-anak saya masih kecil-kecil, saya katakan. Akhirnya singkat cerita, malam itu juga saya katakan sama suami saya panggil, saya bilang, saya sakit, saya bilang gitu, kamu tolong jaga anak-anak. Maksudnya kalau saya harus dirawat saat itu juga atau apapun yang terjadi, saya katakan suami saya harus siap menjaga anak-anak saat itu. Akhirnya kami putuskan malam itu juga kami ke rumah sakit, saya ke UGD di satu rumah sakit di daerah Jatinegara. Dan akhirnya dokter mengatakan memang saya mengalami satu penyakit yang namanya Bell palsy. Mungkin saat ini beberapa kasus sering kita jumpai Bapak Ibu Saudara. Saya datang ke rumah sakit itu dan ternyata dalam 2 bulan terakhir ada 8 pasien yang ada di situ. Dan saya bilang ini kenapa? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada dokter di tempat ini mungkin tahu banyak atau pernah mengalami. Jadi Bell palsy itu adalah satu kelumpuhan wajah, ada syaraf, satu syaraf di muka kita mengalami kelumpuhan, mengalami penyumbatan gitu Bapak Ibu. Jadi itu akibatnya karena angin, bisa karena virus, bisa karena AC yang terus menerus ada dalam kena sama kita, dan itu ternyata sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Pulang dari situ, saya putuskan saya tidak melayani di Dynaplas di Karawaci. Saya segera menghubungi Bung John saat itu juga, dan malam itu kami berdoa sama-sama. Saya cuma satu minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya hati, kebesaran hati untuk bisa melewati setiap masalah ini. Karena saya percaya ini nggak mudah, ini nggak gampang. Kalau kita ngaca di kaca itu rasanya minder Bapak Ibu, karena kita nggak bisa senyum. Dokter katakan ini akan memakan waktu 3-6 bulan sembuhnya. Luar biasa, saya bilang saya 3 bulan mesti istirahat. Nggak senyum itu rasanya nggak enak ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau masih bisa senyum itu katakan puji Tuhan. Coba lihat kanan kiri, masih bisa senyum nggak? Kasih senyum dulu yang manis. Kasih lihat giginya dulu, katakan puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau lihat saya malam ini sudah bisa tersenyum, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Mungkin teman saya, sahabat saya, Pinkan dan Yohanes yang tahu juga Pak Yohanes dan Bu Pinkan di sini, mereka beberapa kali datang ke rumah juga melihat dari saya nggak bisa buka mulut, dari saya nggak bisa senyum, terus senyumnya cuma sedikit. Sampai sekarang saya rasakan mungkin sekitar 80-90% saya sudah total sembuh karena kuasa tangan Tuhan yang bekerja. Dokter bisa katakan apapun, dokter bisa bilang penyakit ini mungkin nggak terlalu berbahaya ataupun cukup berbahaya ataupun hati-hati ataupun prosesnya cukup lama sekitar 3-6 bulan. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang terlalu hebat dalam hidup saya. Amin. Saya punya Tuhan yang terlalu besar dahsyatnya dalam hidup saya. Saya nggak pernah khawatir tentang apapun. Puji Tuhan, lewat peristiwa ini, lewat penyakit ini, saya memang harus istirahat di rumah selama 2 minggu total saya di rumah. Tapi membuat saya sadar ternyata kesehatan itu luar biasa pentingnya, keluarga itu luar biasa pentingnya. Bahkan segala hal yang selama ini mungkin saya kejar-kejar gitu, yang selama ini saya coba cari-cari, aduh nggak ada artinya kalau kita sakit Bapak Ibu Saudara. Karena itu setelah saya merenungkan betapa Tuhan baik, Tuhan kasih saya istirahat, Tuhan kasih saya lebih dekat, lebih intim lagi sama Tuhan, dan banyak hal yang Tuhan beri lewat ini semua. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan, dan itu saya percaya bahwa segala sesuatu yang saya alami ada dalam rencana Tuhan yang kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu pujian lagi dalam malam hari ini saya mau bawa. Pujian ini ada dalam album saya kembali. Saya mau katakan bahwa saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Pujian ini ditulis oleh sahabat saya juga, salah satu pastoral di gereja kita di GBI Glow, Pendeta Guntur Karamoy. Dia yang menulis, dia kasih, itu cukup lama, kira-kira 3 tahun yang lalu dia kirim, Deo, saya punya lirik, coba tolong buatin melodinya. Saya iseng-iseng buat, gimana Pak Guntur? Dia bilang setuju. Akhirnya bisa masuk album setelah 3 tahun berlalu Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, biar pujian ini menjadi berkat. Kata-katanya luar biasa. Kata-katanya kita mengatakan bahwa kita adalah manusia yang gak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan. Kau penulis hidupku, segalanya bagiku, yang ku kagum hatimu,
bisa tanpamu. Kau pemberi nafasku, oh Kau yang selalu ku perlu, yang ku kagum kasih-Mu, kekasih jiwaku, Kau Yesusku. Haleluya, Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Yesus, kekasih jiwaku, ku kagum akan kasih-Mu. Kau Yesus, seperti dirimu, tiada seperti dirimu. Bilang sama Tuhan Yesusku.